Hei, ini Adi. Kisah hari ini adalah tentang seorang gadis yang terinfeksi virus dan, untuk bertahan hidup, mulai tinggal di rumah dengan dua pria. Dan kemana itu mengarah? Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Film ini dimulai dengan sekilas tentang hutan Titsikama, sebuah hutan tropis yang terletak di Afrika Selatan. Di hutan ini, dua orang, yaitu Gabi dan Winston, sedang berkano menyusuri sungai. Mereka sedang mengoperasikan drone untuk mengambil rekaman lingkungan sekitar hutan. Saat melakukan manuver drone, mereka melihat seseorang bergerak di kejauhan. Gabi mencoba untuk mengatur posisi drone, tetapi orang yang tidak dikenal itu menyerangnya, menyebabkan perangkat tidak berfungsi. Menyadari bahwa drone tersebut harus diambil, Gabi memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, dan memberitahu Winston bahwa dia akan menemuinya 1 jam lagi. Sementara itu, seorang pria bernama Baren dan putranya Stefan mengambil drone tersebut dan memasang perangkap di dalam hutan. Sementara Gabi mencari drone tersebut, Winston berada di sisi lain hutan untuk mengambil kartu memori dari kamera yang tidak bergerak. Tiba-tiba, ia mendengar suara berisik di dekatnya dan terkejut saat mengetahui bahwa lensa kamera terhalang oleh kotoran kue. Sementara itu, Gabi semakin khawatir dengan peristiwa yang terjadi. Ia merasakan bahwa ada seseorang yang memata-matainya, sehingga mendorongnya untuk mencoba melarikan diri. Sayangnya, upayanya memicu jebakan, menyebabkan sebuah tiang kayu menusuk kakinya. Dalam keadaan tertekan, ia segera mencoba menghubungi Winston untuk meminta bantuan. Namun ia tidak dapat merespon karena secara tidak sengaja meninggalkan alat komunikasi di atas kapal. Dengan rasa takut yang mencengkeramnya, Gabi menyadari adanya pergerakan di kejauhan. Bertekad untuk melarikan diri dari area tersebut, dia mengumpulkan keberanian untuk melepaskan pancang dari kakinya, berharap untuk melarikan diri. Pada saat itu, Winston mendengar jeritan kesakitan Gabi dari kejauhan dan buru-buru kembali ke perahu. Namun, radionya tidak berfungsi karena kerusakan air. Gabi menahan rasa sakitnya saat ia melepaskan pancang dari kakinya dan berjuang untuk berdiri. Pada saat yang sama, Winston masuk ke dalam hutan untuk mencari Gabi. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi menakutkan saat hutan memancarkan cahaya merah terang dan pepohonan berderit. Malam pun menyelimuti mereka, menambah kesan mencekam. Gabi, yang tertarik dengan cahaya misterius itu, mengikuti cahayanya dan menemukan sebuah kabin kayu yang terbengkalai. Lelah dan terhalang oleh cedera kakinya, dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Sementara itu, Winston melanjutkan perjalanannya melewati hutan ketika dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Percaya bahwa itu adalah Gabi, dia dengan hati-hati mendekati orang tersebut. Sementara itu, Gabi jatuh pingsan, diganggu oleh mimpi yang mengganggu. Dalam mimpinya, dia membayangkan memuntahkan sekumpulan jamur berbulu yang menjijikkan. Tiba-tiba, dia terbangun dari mimpi buruknya, hanya untuk menemukan Bren berdiri di atasnya, mengacungkan pisau. Dia menuduhnya telah merusak jebakan mereka. Di sisi lain, Winston mendengar suara aneh di dekatnya, dan beberapa menit kemudian, seekor makhluk muncul di hadapannya, memusatkan pandangan padanya. Makhluk itu adalah pemandangan yang mengerikan, dengan kulitnya yang sangat tebal seperti batang pohon dan mengeluarkan jeritan keras. Winston mencari tempat berlindung di balik pohon, tanpa menyadari bahwa akar pohon itu diam-diam merayap ke arahnya sampai akhirnya menjerat kepalanya. Sementara itu, Bren dan Stefan, ternyata tidak jahat. Bren merawat luka Gabi sementara Stefan menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Gabi mengambil kesempatan untuk memberitahu mereka tentang temannya yang juga tersesat di hutan. Kemudian, mereka berbagi makanan yang disiapkan oleh Stefan, yang terdiri dari jamur porcini, usus kelinci, dan belatung kayu yang menggeliat di dalam mangkuk kayu. Keesokan paginya, Stefan mulai membalut luka di kaki Gabi, sementara Bren mengoleskan pasta herbal. Beberapa saat kemudian, Gabi memergoki Stefan sedang memandangi tubuhnya, tetapi dia berhasil menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Segera setelah mengobati lukanya, Bren dan Stefan pergi mencari makanan. Saat bangun, Gabi menemukan jamur yang menyebar dari lengannya. Dia menahan rasa sakit saat mencabut jamur yang berakar kuat di bawah dagingnya. Namun, dia tiba-tiba terbangun sekali lagi, menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk. Beberapa waktu kemudian, Gabi mencoba menghubungi Winston melalui radio namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara Winston berbicara dengan tidak jelas dan tidak nyaman. Bertekad untuk menemukan rekannya, Gabi memutuskan untuk membuat sinyal dengan menyalakan api di cerobong asap kecil. Saat menjelajahi kabin, dia menemukan papan lantai yang longgar, yang memperlihatkan benda-benda kuno dan sebuah foto seorang wanita. Karena penasaran, Gabi bertanya tentang wanita yang ada di foto tersebut,
dan Bren menjelaskan bahwa wanita itu adalah istrinya, yang meninggal karena kanker sumsum tulang 13 tahun yang lalu. Bren kemudian bercerita bahwa ia dulu bekerja sebagai ahli patologi tanaman dan setelah istrinya jatuh sakit, mereka kembali ke tempat ini di mana mereka menghabiskan bulan madu dan mengandung Stefan. Dia mengklaim telah bertemu dengan Tuhan di padang gurun, membuat Gabi bingung. Saat itulah Gabi menyadari bahwa lukanya telah sembuh secara ajaib. Tak lama kemudian, Stefan menghadiahkan sebuah liontin, yang langsung dipakainya. Sementara itu, tubuh Winston mengalami transformasi yang mengejutkan saat tercakup oleh jamur dan cendawan, menyatu dengan alam sekitarnya. Saat Gabi tertidur, sebuah akar perlahan-lahan muncul dari lantai, mendekatinya. Tiba-tiba, Buren dengan cepat menutup mulutnya, memperingatkannya untuk tetap diam. Dalam upaya untuk menyamarkan bau mereka, Gabi mengikuti langkah Buren dan mengoleskan lumpur di lengannya, meniru tindakan Buren dan Stefan. Mereka bertujuan untuk mencegah makhluk tersebut mendeteksi mereka melalui penciuman. Buren mengungkapkan bahwa makhluk tersebut buta dan memerintahkan Gabi untuk tetap dekat dengan dinding. Akhirnya, makhluk masuk ke dalam kabin, tetapi dengan kejutan mereka, ternyata itu adalah manusia yang tertutup jamur. Tanpa ragu, Stefan menusuk makhluk itu, dan Buren mengusirnya. Karena darah makhluk tersebut bersentuhan dengan Gabi, Stefan kemudian membuka paksa pakaiannya dan membersihkannya untuk mencegah infeksi. Buren menjelaskan bahwa jamur menginfeksi individu, mengonsumsi mata, mulut, dan paru-paru mereka sebelum menyebar melalui spora. Mendengar ini, Gabi mengungkapkan ketidakpercayaannya dan menggerutu bahwa Buren menyembah organisme ini sebagai Tuhan. Pagi berikutnya, Gabi menunjukkan sesuatu pada Stefan di ponselnya, dan dia terlihat kaget oleh perangkat yang tidak dikenal ini. Setelah melihat foto Gabi berpose di depan kendaraan besar, Stefan menyebut kendaraan tersebut sebagai monster. Tiba-tiba, Buren merampas ponsel dari genggaman anaknya dan melemparkannya ke tembok, menyebutnya sebagai perangkat setan. Kemudian, setelah Buren dan Stefan pergi berburu, Gabi menemukan jurnal marin di dalam kabin. Jurnal itu merujuk pada manusia sebagai kera dalam penangkaran, dan mengungkapkan kebencian marin terhadap keadaan dunia. Pemberian cahaya pada mengapa Buren lebih suka tinggal di dalam hutan, jauh dari masyarakat. Sementara itu, di dalam hutan, Maren melakukan tawuran ritual kepada sebuah pohon besar. Dia berdoa dan mengonsumsi jamur yang tumbuh di pohon bersama Stefan. Setelah pulang, Maren dan Gabi berencana mencari Winston di hutan, dengan niat membantu dia dan Gabi pergi. Namun, Gabi melihat jamur tumbuh dari bawah kulitnya, yang membuatnya khawatir. Stefan mendekap Gabi, menyatakan keinginannya untuk menemaninya, tetapi Maren dengan tegas menolak. Kemudian, saat berjalan-jalan di hutan dengan Bren, Gabi menemukan senter Winston. Dia juga mengambil kartu memori dari salah satu kamera mereka. Akhirnya, Gabi menemukan Winston ambruk di dasar pohon. Dia memohon untuk dibebaskan dari penderitaannya daripada menjadi salah satu makhluk itu, tetapi Gabi tidak bisa membawanya untuk melakukannya. Akhirnya, Bren melemparkan sebuah panah di depan Winston, yang menusuk dirinya sendiri. Jeritan tajam Gabi menarik perhatian makhluk-makhluk di dekatnya, mendorongnya dan Bren untuk mencari perlindungan di dalam kabin dengan cepat. Malam itu, Gabi melihat jamur tumbuh di pahanya dan memberitahu Maren bahwa dia tahu dia memiliki obat. Namun, Maren mengabaikannya dan keluar dari kabin. Sementara itu, Stefan mengungkapkan bahwa ayahnya pergi ke pohon besar untuk berdoa. Ketika Gabi bertanya tentang ibunya, Stefan mengklaim bahwa ibunya masih hidup di hutan. Gabi berbagi pengetahuannya tentang dunia lain di kota, membahas pekerjaan potensial dan pertemuan dengan gadis-gadis. Namun, Stefan dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan segera binasa, sesuai dengan keyakinan ayahnya. Di sisi lain, Bren melakukan doa lain kepada pohon ketika dia mendengar sesuatu yang sangat mengganggunya. Pagi berikutnya, Gabi menemukan lebih banyak jamur di pahanya. Sementara Bren memberi makan Stefan dengan jamur lain dari pohon besar, Stefan bergegas pulang dan memberi makan Gabi satu, yang dicatat oleh Bren. Dia menuntut agar Gabi segera pergi, tetapi dia dengan tegas menolak, bertekad untuk tinggal. Dia menyadari bahwa mengonsumsi jamur menghancurkan jamur yang ada di tubuhnya. Hari itu, Gabi dan Stefan menghabiskan waktu bersama, belajar memanah, bermain dengan mainan kayu, dan semakin dekat. Setelah itu, Stefan membawa Gabi ke ibunya, yang ternyata menjadi pohon hidup. Dia masih menunjukkan gerakan ringan dan mengeluarkan suara lemah, dengan cincin pernikahannya menghiasi salah satu cabang pohon itu. Setelah kembali ke rumah, Gabi memasukkan kartu memori dari salah satu kamera yang mereka pasang di hutan. Dengan kaget, dia menemukan foto-foto berbagai makhluk.
Saat dia menelusuri gambar-gambarnya, Brand mengoceh tentang kehancuran manusia yang akan datang karena perilaku mereka yang tidak bertanggung jawab. Meskipun omongannya yang delusional, Gabi menuntut agar dia menunjukkan sumber kepercayaannya. Malam itu, mereka melakukan ritual di mana Brand meniupkan bubuk ke wajah Gabi, menyebabkannya pingsan. Dalam keadaan ini, dia memasuki alam lain di mana semua orang telanjang dan berdiri di depan sebatang pohon. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menyentuhnya, menghasilkan visi yang aneh dan surreal. Gabi menyaksikan Stefan muncul dari rawa dan mengikutinya, akhirnya terlibat dalam pertemuan intim. Namun, lamunannya hancur saat dia melihat Brand terlibat dalam tindakan intim dengan sebatang pohon dan mulut Stefan tertusuk oleh panah. Setelah bangun, Brand bertanya kepada Gabi apa yang dikatakan pohon itu padanya, dan dia melihat Stefan untuk jawaban. Kemudian, sekitar tengah malam, Maren menyelinap keluar untuk membacakan doa kepada pohon. Gabi membangunkan Stefan, dan mereka berencana untuk pergi dan menuju ke kota. Namun, secara tak terduga mereka bertemu dengan Brand di tengah jalan. Brand berhasil meyakinkan Stefan bahwa dunia luar berbahaya, dan Gabi akan memperlakukannya seperti budak di sana. Akhirnya, Stefan memilih untuk kembali kepada ayahnya, meninggalkan Gabi untuk melanjutkan sendiri. Namun, setelah beberapa waktu, Gabi berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke kabin. Dia bersembunyi saat melihat Brand membawa Stefan ke suatu tempat. Begitu mereka pergi, Gabi mengambil busur dan panah dari kabin dan mulai mengikutinya. Stefan bertanya kepada ayahnya apa yang akan mereka lakukan, dan Brand menjawab bahwa mereka akan membuat pengorbanan. Stefan bertanya apa yang akan mereka tawarkan karena mereka tidak membawa apa-apa, tetapi Maren meyakinkan mereka bahwa mereka akan menemukan sesuatu dengan satu cara atau lainnya. Sementara itu, Gabi berusaha mengejar para pria tetapi dihalangi oleh salah satu makhluk. Dia bersembunyi diam-diam di balik pohon sampai makhluk itu pergi. Ketika Brand dan Stefan mencapai pohon besar, Maren memaksa Stefan untuk duduk di depannya, menyatakan bahwa Tuhan telah memilihnya sebagai korban. Stefan mencoba melarikan diri, tetapi akar-akar tersebut sangat menggenggam tangannya, sementara Brand memaksanya ke tanah. Suasana menjadi gelap ketika Brand mengangkat kapak di atas kepalanya, siap untuk membunuh anaknya sendiri. Namun, pada saat itu juga, Gabi campur tangan, mengalihkan perhatian Brand dari Stefan ke dirinya sendiri. Pertempuran sengit terjadi antara Gabi dan Brand, dan tepat ketika Brand hendak menyerangnya, Stefan menusuk ayahnya dari belakang, menyelamatkan Gabi. Maren mengklaim bahwa itu hanya ujian belaka dan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti anaknya, tetapi Stefan tetap skeptis. Gabi dan Stefan memutuskan untuk meninggalkan Brand yang terluka dan segera kembali ke pondok. Sementara itu, organisme dalam hutan mulai mengubah Brand menjadi salah satu dari mereka. Dia meratap dengan sangat, berharap bisa menghindari transformasi tersebut, tetapi organisme yang tak kenal lelah itu dengan sembrono mengejar rasa laparnya untuk menginvasi dan mengonsumsi. Di pondok, Gabi membersihkan dirinya sendiri sementara Stefan menghiburnya saat dia menangis. Pagi berikutnya, pertumbuhan jamur pada tubuh Gabi semakin intensif. Dia meminta Stefan untuk meninggalkannya dan pergi ke kota, tetapi dia menolak dengan tegas. Saat hari berlalu, mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan satu sama lain. Namun, kondisi Gabi semakin memburuk, dan jelas bahwa dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia merayu Stefan untuk mengakhiri penderitaannya, dan akhirnya, dengan enggan, dia memenuhi permintaannya. Pada titik ini, Stefan tidak punya pilihan selain meninggalkan Gabi. Di adegan terakhir ini, kita melihat Stefan tiba di kota, menyamar sebagai orang biasa, masuk ke restoran dengan santai. Namun, ketika dia pergi, dia dengan ceroboh meninggalkan sampahnya di meja, dan kita melihat gumpalan jamur tumbuh di antara sisa makanan, menunjukkan bahwa infeksi terus menyebar. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.